dan juga lurahan gitu. Mas Dani Irawan, Wakil Redaktur Pelaksana Detik News. Selamat sore. Selamat Welcome back to sore. Detik Sore Pak Dani. Masih ada KTP-nya? KTP masih ada. Masih ada kan? Seumur Udah. hidup kan ya KTP? Iya Seumur hidup. benar. Walaupun di tanggalnya tuh ada tanggal, tapi kalau udah sekarang seumur hidup kan, nggak Iya. perlu harus diperpanjang, diperbarui Iya. lagi jadi seumur hidup kan? Ya lihat dulu ada chipnya nggak? Chip Endel, Bill Gates. chip Endel. Enggak, maksudnya kan itu ada waktu tertentu yang kayak kalau udah terakhir update di tahun ini berarti udah KTP elektronik gitu kan. Updatean Emang OS-nya iya, dulu gua di baru tahu. KTP-nya, Pak. Ngomong-ngomong soal iktp, kalian masih ingat nggak kasus yang bikin heboh satu negara nih Yang soal mana iktp? tuh, Kak? Yang dulu ada benjol-benjol di sini. Yang Saya suka kemewahan. siapa lagi? Tadinya Kalau udah nggak ini kan tidak membersamai. Udah Enggak, udah lama enggak. Setia Novanto, mantan Setia ketua DPR yang baru saja dikabulkan PK-nya atau peninjauan kembali oleh MA ya. Mungkin Pak Dani mau mengelaborasi dari situ soal PK yang dikabulkan oleh MA ini seperti apa? Pak Dani duduk perkaranya. Duduk. Udah duduk sih Ya, saya. udah duduk ya. Berdiri sambil perkara berdiri. ya. Boleh ambil berdiri enggak gitu. PK-nya sebenarnya sudah diajuin sekitar 5 tahun yang lalu apa ya, kurang lebih gitu. Dikabulkannya baru ini. Dikabulkannya awal Juni. Kalau di keterangan di situsnya disebutin 1956 hari. Nah, udah. Emang harus pakai hari ya? Iya, gua nggak tahu itu dari- berapa Atau tahun hiperbolis gitu. tuh. Iya, harus hiperbolis. 1900-an hari dari Pengajuan. Dari Oh, pengajuan. pengajuan. Ya, diajuinnya 2020, Uh-huh. diputusnya baru kemarin Oh. awal-awal Juni lah gitu. Apa isinya? Isinya PK-nya dikabulkan, hukumannya yang sebelumnya 15 tahun itu dikurangin 2,5 jadi 12,5 tahun. Kemudian ada 2 poin yang disebutin, satu lagi soal hak politik. Hak politik tuh jadi dalam vonisnya yang sebelumnya disebutkan bahwa setelah Pak Setia Novanto selesai menjalani hukuman 15 tahun itu, selama 5 tahun itu dia tidak boleh dipilih maupun dipilih sebagai pejabat atau segala macam. Nah itu dari 5 tahun jadi dikurangi juga jadi 2,5. So he's planning to do something atau bukan do something ya, maksudnya mau menjabat lagi. Iya, mengajukan diri untuk dijabat lagi after menyelesaikan masa hukumannya yang juga dikabulkan dipotong. Ya siapa tahu Pak Setia Novanto mau jadi YouTuber aja. YouTuber. Ya kan gak usah dipilih. Ya itu kan biarin aja. Iya, nobody knows maksudnya. Tapi kenapa pertimbangannya Pak Dani? Nah, di situs MA-nya memang biasanya untuk putusan tuh baru mencantumkan amar putusan yang tadi disebutkan, tapi untuk lebih detailnya belum ada putusan lengkap yang diupload di situs. Oke. Biasanya ya pada akhirnya kita emang dalam posisi menunggu lengkapnya. Itu belum ada yang dirilis ya. Jadi yang baru dirilis baru tentang hal tersebut gitu. Tapi banyak nih yang dikurangi nih, selain daripada itu juga kan dendanya dari yang 500 juta subsidiar kurungan 3 bulan jadi 6 bulan ya. Bertambah juga katanya gitu. Dan yang so far sih yang dikurangin adalah itu kalau yang uang pengganti, ada uang pengganti itu sebenarnya kan jadi kenapa langsung ke PK pertama karena pada saat putusan tingkat pertama diterima, maksudnya Novanto menerima putusan tersebut. Jadi kita tidak melewati banding, tidak melewati kasasi, ya step-step hukuman itulah. Iya. Jadi terus kemudian di 2020 dia mengajukan PK. Pada saat itu selain hukuman badan ada uang pengganti itu $7,5 juta. Dirupiahin berapa miliar lah, berapa ratus miliar lah. Udah lewat nih kurs yang dulu sama yang sekarang sih anyway. Itu juga dipotong dengan dia sudah di putusan MA yang sekarang udah ada yang sisanya berapa. Iya. Karena udah dia sempat bayar nyicil lah. KPR nyicil lewat putusan tersebut dicicil. Terakhir berapa sih, 40-an miliar kalau nggak salah ya di putusan. Saya perlu cek lagi sih.
Iya 40 miliar. Yes 49 miliar. Miliar. Bisa Sisanya uang 49 penggantinya. miliar. Iya. Kalau nggak dibayar jadi pidana 2 tahun 2 ya. tahun. Cincai lah. 49 miliar. Berapa sih Keren. harta Setia Novanto terakhir? Tapi kan juga total kerugian negara yang ditimbulkan juga Ya kecuali 2, nanti something ada ini triliun ya. tiba-tiba ada pengesahan undang-undang perampasan aset. Oh. Nah, tapi Udah tuh. mengikuti arahan dari produser kita hari ini soal kayaknya pengen di remind gitu, pengen flashback, pengen nostalgia kayaknya nih Mas Yansa nih soal Setia Novanto tuh kasusnya apa sih yang menjerat dia hingga akhirnya dihukum 15 tahun dan akhirnya sampai saat ini PK. Kan kita taunya korupsi IKTP, mungkin biar disegarkan kembali ingatan kita pada nih. Case-nya sendiri tuh di tahun anggarannya 2011 2012 kalau nggak salah. Ya 2011-an lah. Dan Ih, aku kemudian masih Aduh, piknik. Piknik banget masih SD 2011, orang udah 2 kali pemilu. udah 2 kali nyoblos. 2011 lah. Memang waktu itu kasus yang agak lama. Iya, udah 2014 sama ya. Agak lama diusut sama KPK. Waktu itu baru ada 2 tersangka kalau nggak salah, Pak Sugiharto dan Pak saking lamanya ya Allah lupa Endi Otherwan lah gitu. Bergulir segala macam dan berbagai macam tersangka juga ditetapin. Yang salah satu yang apa yang bikin shock publik atau mengejutkan ya Pak Setia Novanto di 2016-17. Waktu itu status beliau adalah ketua DPR di situ ya. Iya, waktu itu sebagai ketua DPR. Itu ada foto-foto. Perannya apa? Perannya berarti Pak Setnov? Pada saat itu disampaikan dan sampai bergulirnya sidang juga ya memuluskan anggaran, ngatur anggaran dan juga mendapatkan cipratan yang terafiliasi dengan beliau dan ya. segala macam ya. Sampai sekarang juga sampai saya lupa juga udah berapa banyak orang yang menjadi tersangka dan sudah ditahan bahkan sudah bebas gitu. Termasuk juga yang saat ini masih buron juga masih ada. Iya, yang belum diketahui apakah masih hidup apa tidak sebenarnya. Dicari sama Avenger kayaknya. Terdekat mau dicari sama Superman katanya kan, Ya. mau rilis lagi Juli ini. Berarti ya bukan satu-satunya juga, bukan ya maksudnya kasus ini juga turut menjerat cukup banyak tersangka juga gitu ya. Dan kenapa ya waktu itu sangat dramanya tuh cukup panjang tuh apa ya? Karena media. Enggak nih. Media. Karena emang Kenapa Pak dramanya Setnov sendiri juga What berdrama. makes it drama dari mulai nggak ketangkap, bukan nggak ketangkap, gimana sih Kak, pas mau ditangkap nggak ada gitu kan? Iya, kabur-kaburan. Ya memang yang bikin ikonik ya itu sih sebenarnya kan. Endor. Nggak apa namanya. Ada side story-nya gitu kan. Biar berepisode-episode gitu. Lo waktu itu masih di lapangan gak sih waktu kasus ini masih bergulir? Apa udah di kantor waktu itu ya? 2016 ya? Jadi cerita gue kapan Enggak, maksudnya kayak waktu itu apakah sempat ngikutin di lapangan kalau waktu di itu sidangnya kayaknya udah enggak pemeriksaannya gitu. Maksudnya secara langsung di pengadilan sudah enggak, tapi mengikuti live dan segala macamnya iya. Yang agak masih ingat ya ketika pada saat ditangkap nggak ada dan terjadi kecelakaan dan segala macam itu sudah tidak di lapangan. Jadi nggak ngikutin langsung di lokasi waktu itu ya? Iya, tidak ngikutin. Ya memang sangat ikonik mulai dari di situ, kemudian diperiksa pakai kursi roda, ketika pada saat awal sidang duduk merenung diem doang gitu kan. Jadi agak molor sidangnya dari biasanya jam 9 sampai siang. Ya begitu banyak ininya lah, dramanya yang juga selain dari sosok sendiri Pak Setia Novanto, terus dramanya juga ada, jadi di-combine. Sinema. Iya, sinema. Very dramatic. Tapi menarik tadi soal bagaimana hak politiknya juga akhirnya dikurangi masa hukumannya gitu ya, jadi 2,5 tahun. Tapi aku pengen nanya dulu, kok bisa mengajukan PK? Berarti pada saat
pemutusan, vonis gitu ya, kan ada yang emang udah kayak nggak bisa diganggu-gugat gitu, tapi kok ini boleh ngajuin PK? PK itu kan, memang di kasasi itu kan upaya hukum putusan bisa dianggap berkekuatan hukum tetap Mmm. atau inkrah itu kan memang di kasasi. Nah, Mmm. PK itu, upaya hukum luar biasa gitu yang bisa diajukan oleh si terpidana Pidana. atau hak warisnya, dengan mengajukan novum atau ya ada bukti-bukti baru. Nah, itu yang sebenarnya, perlu kita lihat juga sebenarnya dia, di pertimbangan itu apa aja yang diajuin sama Pak Novanto, terus kemudian pertimbangannya apa kok bisa sampai kemudian, dikurangi spesifik 2,5, hak politiknya juga di 2,5, jadi ini sebenarnya masih abu-abu gitu. Iya. Oke. Balik lagi ke tadi Pak, pertanyaan itu soal kekuatan politik seorang Setia Novanto sebesar apa saat ini untuk bisa kembali terjun nanti dalam hak politiknya yang sudah dibebaskan itu? Tentu juga melihat dari kan, yang bersangkutan kan dari Partai Golkar sebelumnya. Itu masih nggak sih kayak gitu sekarang? Gua nggak tahu deh itu Udah deh. dikeluarin. Kalau perihal itu kita Harusnya perlu sih cross udah check ya. lagi sih, Oh, siap. takut salah Salah kalau ya. ternyata iya ternyata enggak. Kalau nggak salah lagi gitu seperti Golkar sempat komentar tentang case ini. Kalau nggak salah sih bilangnya ya minta dikurangin lagi gitu, cuman nggak tahu. Tadi sempat lihat sekilas doang. Oke. Tapi apakah kemudian kadang kan kita melihat politik melihat, seperti menyambungkan benang-benang omongan-omongan ini untuk menduga-duga, menganalisis gitu. Yang jelas adalah ketika vonis ini dikurangin, tentunya Pak Novanto akan bebas lebih cepat gitu. Dari hitung-hitungan kasar yang tadi redaksi juga coba susun memang di 2029 atau berapa kok? 2029. Cuma itu hitungan kasar di mana kita kapan dia masuk penjara, kemudian hitungan hukuman, tapi kita belum memperhitungkan tentang remisi dan segala macam. Jadi lebih cepat ya artinya. Yes, karena kan dia juga sudah mendapatkan remisi sebelumnya. Take and give sih sekitar mungkin 2 tahunan lah. 2 tahunan lebih cepat dari tanggal yang bisa diasumsikan ketika dia bebas. Belum juga kalau misalnya katakan beliau bebas bersyarat. Ya let's say berarti kalau kita melihat tahun politik ya mendekati juga. Benar. Gitu. Makanya ketika kita melihat cocokologi tersebut ya bisa sangat wajar untuk suuzon menyambungkan hal tersebut. Iya. But do people still trust him after all the things that happen? Aduh, banyak banget contohnya banyak. Iya kan? Orang masih tetap bisa kembali naik ke pucuk tapi Iya. Kita tidak perlu menyebutkan siapa-siapanya, cuman ya banyak contohnya sebenarnya gitu. Untuk nama-nama yang akhirnya juga terseret dalam kasus ini, ada nama-nama yang perlu kita segarkan ulang lagi nggak? Pas kayak siapa gitu yang akhirnya kita juga perlu ingat nih bahwa ada sosok ini juga yang di belakang Setia Novanto atau sebenarnya sebagian besar sudah. Memang pada saat itu dalam dakwaan KPK menyebutkan beberapa nama yang mendapatkan aliran uang dan segala macam. Debatable juga karena dari orang-orang tersebut juga membantah, dalam persidangan juga ada yang muncul ada yang tidak gitu. Dan kemudian kembali lagi ke KPK apakah masih mengusut hal ini dan segala macam. Yang jelas ya satu di mana satu yang tadi buron itu yang masih dikejar Avenger di Singapura si Thanos. Itu mungkin akan jadi mungkin bisa jadi babak baru untuk refresh peringatan publik juga, aliran duit kemana dan segala macam. Karena agak salah satu case yang pernah saya ikuti tapi agak tokohnya banyak dan alirannya tuh jelimet gitu. Jadi nggak sesimpel kayak ini ngasih duit ini beres urusannya, tapi agak jelimet juga gitu. Karena duit ke Pak Setia Novanto pun juga pada saat itu dalam persidangan juga jaksa yang menjelaskan juga agak perlu dipahami lah karena transaksinya ada yang di luar negeri dan segala macam gitu. Gitu. Oke. Well,
It's still a long way to go ya untuk menantikan saga ini seperti apa kelanjutannya. Tapi ya Tetralogi. when it comes to Setia Novanto and the parties selalu menarik lah Iya. untuk bisa ditelisik, ditelusuri, diungkap gitu ya. Belum lagi sekarang beliau juga udah jambangan kan. Iya jambangan terakhir. Cuman nggak tahu potret terakhir. Cuman terakhir ya itu tampilan baru lah. Bener. Ya, Oke, iya. kalau gitu. Satu ada- lagi juga. Apa? Soal biasanya kan kalau udah ada putusan baru kayak gini pasti ada komentar dong dari Iya, orang-orang yang betul. berafiliasi dengan Yes. beliau, termasuk dari tokoh partai politik mungkin atau dari pejabat tertentu Atau mantan-mantan Kalau- bestie. Mantan Bisa. bestie. atau dari pengacaranya yang kemarin. Oh iya, how is he? How is he komisi doing itu. now? Ya, dia kalau yang bersangkutan udah Pak Freddy itu udah bebas gitu. Iya. Tahun berapa ya bebas tuh? Dan juga sudah tidak menjadi pengacara lagi, iya. pengacara Pak Novanto lagi gitu. Kalau yang berkomentar terakhir sebenarnya kita juga yang harus kita tanya ya KPK yang prinsipalnya gitu. Kalau dari KPK ya normatif masih menyampaikan tentang tetap menghormati dan segala macam. Memang secara aturan KPK juga nggak bisa PK gitu. Kalau bandingan biasanya kalau di putusan yang sebelumnya banding dan kasasi ini masih dua pihak tuh untuk ini. Kalau yang ini dari satu sisi doang gitu, dari si terdakwa. Jadi KPK apa bahasanya? Ya nerimo lah pada akhirnya. Jadi Menghormati. normatif aja semuanya. Tapi yang udah pasti sekarang responsnya pada normatif ya. Termasuk dari Golkar juga mungkin sudah ada respons. Yang saya baca sih belum jatuhnya. Oke. Belum ada ini ya, belum ada komentar. Ya Oke deh, kalau gitu. ada beberapa yang inilah yang komentarnya juga sama berkelakuan baik, taat segala macam bla bla. Kita kan politis sekali bangsa pemaaf. gitu. Iya, berkelakuan baik di Bagaimana penjara tuh kayak gimana sih? tidak cukup tidak jera gitu atau tidak jera-jera setiap pelaku kejahatan kriminal di negeri ini ketika kita tuh orangnya pemaaf-maaf, suka cepat melupakan kesalahan orang lain gitu ya. Ya berarti update yang bisa kita nantikan adalah apa aja mengenai kasus ini? Yang jelas sih pasti ada yang benar tadi kata Mas Edo, suatu hal baru pasti akan komentar dari A, B, C dan E. Ya. Cuman yang kalau dari segi ininya kita perlu menunggu putusan lengkap agar lebih terang gitu. Oke. Sebenarnya apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari dipotongnya memang bukan yang anjlok sekali ya, misal kata dari 15 jadi 12,5. Tapi ya tetap aja ini jadi catatan apa pertimbangan majelis hakim. Jadi sebenarnya itu yang ditunggu dan juga biasanya ada putusan-putusan seperti ini juru bicara MA akan menyampaikan gitu. Walaupun belum ada putusan tapi biasanya akan konferensi pers dan sampai saat ini belum ada informasi mengenai hal itu. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa dikejar duluan MA. Salam kejar.